Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Kamila SF. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan apa saja yang harus dibutuhkan saat kita mau memanen jangkrik. Ya. Yang pertama yaitu harus adanya timbangan. Ya. Timbangan itu boleh apa saja, yang penting kita cek dulu untuk timbangannya betul atau tidaknya, ya, karena di sini sangat berpengaruh terhadap pelanggan biasanya. Ya, kita menimbang harus benar-benar teliti. Ya, silakan kalian boleh pakai timbangan apa saja yang sekiranya enak digunakan. Kalau saya menggunakan timbangan yang duduk seperti ini, ya. Dan yang kedua, dengan media yang saya gunakan media kelaras pisang atau daun kering pisang. Ya, di sini dinamakan kelaras. Ya, saya akan nantinya menggunakan egg tray atau tempat telur yang bekas. Biasanya kita cari banyak di toko yang penjual telur asin, minta beli yang bekasnya, pasti biasanya boleh. Ya, tujuannya apa untuk egg tray ini? Ya, nanti ketika kita akan memanen, ya, ini contoh aja karena ini masih kosong, ya, kita kelarasnya keluarin, dalam artian daun kering pisangnya keluarin, kita oprak-oprak, nanti diganti oleh egg tray ini, ya. Kita susun egg tray-nya berdiri nanti di bawah, kemudian jangkrik itu akan naik sendiri ke egg tray itu. Ya, jangkrik otomatis akan memilih daerah yang aman biasanya setelah kita ganggu atau kita keluarkan daun pisang keringnya. Ya, biasanya paling butuhnya hanya mungkin kurang lebih 20 sampai 30-an biji egg tray ini. Ya. Yang kedua tadi egg tray, dan berikutnya kita siapkan karung atau kandinya atau tempat nanti jangkriknya yang kita akan bakal untuk tempat tampung jangkrik. Jangkriknya nanti kita masukin ke sini, ya. Kita lihat baik-baik di pojokan sini di tali. Tujuannya apa? Jangkrik memilih pada tempat yang runcing atau memilih mojok. Biasanya dalam kotak tong juga sama, jangkrik memilih di pojokan, ya. Tujuannya agar tidak jangkrik ngumpul di pojok, akhirnya di tali. Biasanya semua peternak itu modelnya ada yang ditali atau ada yang dijahit lipat seperti ini, ya. Cuman untuk lebih simpelnya saya menggunakan yang tali karena tidak usah menyerahkan ke tukang jahit untuk menjahit karungnya. Ya, karung ini bisa didapat pada, ya, karung ini yang saya gunakan karung bekas terigu, bisa didapat pada toko atau pada kios-kios yang penjual terigu atau di pabrik-pabrik kerupuk atau dan lain sebagainya, ya. Atau bisa juga diganti dengan karung bekas beras. Syukur-syukur baru, kalau emang ada modalnya silahkan beli baru, ya. Tetapi kita hitung-hitungan lagi, kalau lebih yang menguntungkan ini ya kita pakai ini, kalau lebih menguntungkan karung beras kita karung beras, ya. Kalau masalah dibagus atau tidaknya, karung beras yang bening itu lebih bagus untuk menyimpan saat panen malam. Panennya kita malam, besoknya kita baru diambil sales atau pengepul. Itu kekuatan karungnya lebih bagus dibandingkan karung ini, ya. Cuman kadang ketersediaan karungnya lebih sedikit daripada karung terigu yang jumlahnya banyak, ya, dan mudah didapat biasanya, ya. Dan di sini ada tali pengikatnya di sini. Nanti seperti ini, kita cek dalamnya kita sudah siapin atau belum juga boleh
belum disiapin, tetapi nanti kita masukin kelaras bekas yang udah nggak dipakai untuk ternak jangkriknya. Nah, dalamnya hanya kelaras atau daun pisang kering yang sudah tidak dipakai untuk media, ya, atau bekasannya. Nanti posisinya kita kilo dulu, kita timbang dulu, ya, kira-kira beratnya seberapa. Ini menandakan 7 on, ya. Jadi nanti saat kita memasukkan jangkriknya, itu harus beratnya tergantung kesepakatan antara pelanggan dan peternak biasanya. Tapi kalau di daerah saya, di daerah Brebes itu rata-rata saya jualnya ya nanti harus 1 kilo posisi jangkriknya. Jadi jumlah total 1 karung ini beserta jangkriknya nanti itu harus ada 1 kilo 7 on, ya, seperti ini 7 on. Nanti saat dimasukkan jangkrik harus udah 1 kilo 7 on, ya. Dan jangan lupa kita sediain juga yang paling penting adalah solatif atau lakban yang hitam, ya. Kita gunakan yang hitam, yang kalau ya saya pilihnya yang ini karena daya rekatnya lebih kuat, ya. Tujuannya apa? Ketika nanti jangkrik dimasukkan dalam karung dan karungnya ada lubang, kita bisa ditutup dengan lakban, ya. Jadi meminimalisir kondisi karung yang burak agar tetap bisa dipakai. Tetapi kalau karungnya sudah lubangnya terlalu besar, ya kita nggak pakai, tetap kita buang, ganti yang sekiranya bisa dipakai atau tidak ada lubangnya. Ya, ini hanya sekedar meminimalisir aja, menutup lubang-lubang kecil yang dibikin. Ini juga bisa untuk ketika kalian lama menaruh jangkrik dalam karung, pasti karungnya nanti akan berlubang-lubang. Lah itu bisa ditutup dengan lakban ini, ya. Ini sediain dulu karena kita nggak tahu karung-karung ini nanti yang berlubang yang mana, misalnya kayak gitu, ya. Nanti kita bisa tahunya setelah ada jangkriknya. Jangkriknya masih keluar, berarti itu ada lubangnya, kita tutup dengan lakban ini, ya. Mungkin cuma itu aja, ya, persiapan untuk panennya, ya. Hanya ada timbangan, ada egg tray bekas, ada karung dan kelaras bekasnya atau daun pisang bekas media ternaknya, sama ada lakban, ya. Kita siapin itu aja. Mungkin cuma segitu aja untuk penyampaian kali ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.